Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam kajian satu hadis, beberapa pelajaran tentang hadis tersebut dan tema terkait dalam kitab suci Al-Quran. Saudara-saudaraku, adapun tema kajian hadis pada kesempatan ini adalah tentang bahaya zolim terhadap sesama. Saudara-saudaraku, perbuatan zolim contohnya adalah menyakiti sesama, mengambil hak sesama, memfitnahnya, menyakitinya, mengadu dombanya, bersaksi palsu, dan perbuatan-perbuatan maksiat terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qol, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min syai' fal yatahallal minhul yaum qabla alla yakuna dinar wala dirham. In kana lahu amalun solihun ukhida minhu biqadri mazlamatihi. Wa illam yakul lahu hasanat ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, rawahul Bukhari. Yang artinya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol, telah bersabda, man kanat indahu mazlamatun li akhihi, barang siapa memiliki atau telah melakukan kezoliman, penganiayaan terhadap saudaranya, min irdihi au min syai', baik mengenai kehormatannya atau yang lain, barang siapa yang sudah menyakiti saudaranya, melakukan penganiayaan, kezaliman, mengambil hak saudaranya, min irdihi au min syai', baik mengenai kehormatannya atau sesuatu barang, diambil haknya, dicuri barangnya, dikorupsi, dilipat, fal yatahallal minhul yaum qabla alla yakuna dinar wala dirham. Maka hendaklah orang yang menzolimi ini fal yatahallal minhu, meminta kehalalannya sekarang, meminta maafnya, membayarnya al yaum, sekarang, qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum harta kekayaan, dolar, rupiah, dinar, dirham tidak ada gunanya. Artinya sebelum masuk ke alam akhirat. Artinya kita harus membayar kezoliman itu, harus mengembalikan hak orang lain yang kita aniaya itu al yaum, di dunia ini, qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datangnya hari pembalasan, sebelum kita masuk ke alam akhirat. Karena kalau tidak yatahallal, kalau tidak minta kehalalannya,
kalau kita tidak membayarnya, yang terjadi di akhirat nanti adalah ini. In kana lahu amalun solihun, kalau seseorang tidak meminta menghalalkannya, tidak meminta maaf, tidak membayar hutang kezalimannya, maka yang terjadi di akhirat ini dia, sampai mati tidak dibayar, yang terjadi ini. In kana lahu amalun solih, jikalau orang tersebut tidak minta kehalalannya sekarang ini, maka jikalau yang menganiaya ini memiliki amal soleh, maka akan diambillah ukhidha minhu biqadri mazlamatihi. Maka akan diambil dari amal solehnya itu untuk membayar kezolimannya kepada sesama tadi. Itu kalau ada amal solehnya di dunia ini. Akan ukhidha, akan diambil amal solehnya itu untuk membayar kezolimannya di dunia, untuk melunasi hutang penganiayaannya di dunia, untuk mengganti ongkos menyakitinya, untuk mengganti membayar lunas hutang kezolimannya di dunia ini. Itu kalau ada amal soleh. Nah, bagaimana orang zolim dan tidak memiliki amal soleh, atau sudah habis dibayarkan dengan amal soleh ini, tetapi ongkos kezolimannya belum lunas? Nah, ini yang terjadi. Wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi. Masya Allah. Jika dia tidak memiliki kebaikan sama sekali, atau habis kebaikannya untuk membayar tadi, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Dosa-dosa, keburukan-keburukan orang yang mazlum, yang dianiaya tadi, akan diambil untuk diberikan kepada yang zalim. Nah, ini jika tidak ada atau sudah habis kebaikannya untuk membayar kezoliman yang dia perbuat ke si mazlum, ke yang dizolimi. Ukhidha min sayyiati sahibihi. Keburukan-keburukan, dosa-dosa si mazlum itu akan diambil, kemudian diberikan kepada si zolim ini. Masya Allah. Diberikan kepada si zolim. Lalu dibebankan kepada si zolim ini. Hadis riwayat Bukhari. Jelas saudara-saudaraku, dari hadis ini kita ambil hikmahnya, kita harus menghindarkan diri kezoliman, menzolimi sesama ketika di dunia ini, termasuk zolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlaku syirik. Tapi dalam konteks hubungan horizontal kita, sosial kita sesama manusia, kezoliman yang dilakukan seseorang, penganiayaan, menyakiti, menganiaya saudaranya di dunia ini berakibat fatal di akhirat. Maka kita harus segera, jika ada, meminta maaf, membayar kezoliman kita kepada seseorang di dunia ini al-yaum, sekarang ini, sebelum mati ajal menjemput kita. Kalau tidak, yang terjadi ini, amal soleh kita
akan dipakai untuk membayar kezoliman kita kepada sesama. Jika kita tidak punya amal soleh, atau sudah habis amal soleh kita, dan nilai kezoliman kita kepada sesama masih ada, maka orang yang kita zolimi, al-mazlum, keburukan-keburukannya, dosa-dosanya akan dibebankan kepada orang yang menzolimi. Muflis betul kita nanti. Kebaikan kita, amal soleh kita diserahkan, dibayarkan kepada orang yang kita zolimi. Dosa-dosa orang yang kita zolimi dibebankan kepada kita. Muflis betul. Na'udzubillahi min dalik. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Saudara-saudaraku, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW yang kita kaji tadi adalah, pertama, setiap kezoliman yang dibuat seseorang akan menjadi bencana bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Apapun perbuatan kita yang menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, mengambil hak orang lain di dunia ini akan menjadi bencana bagi diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Pelajaran kedua, dengan sifat adilnya Allah Azza wa Jal akan membuka kesempatan membalas dendam bagi orang-orang yang teraniaya, bagi orang-orang yang mazlum, bagi orang-orang yang dizolimi pada hari pembalasan, untuk mengambil haknya dari pihak-pihak yang melakukan kezoliman terhadap mereka. Al-mazlum, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang dizolimi, akan dibuka kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dengan sifat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membalas kezoliman kepada dirinya dari orang-orang yang melakukan kezoliman itu. Bagaimana kesempatan atau cara membalas dendam, membalas kezoliman itu, yaitu akan kita kaji setelah ini. Pembalasan yang dimaksud adalah dengan mengalihkan amal soleh pihak penganiaya, az-zolim, kepada kaum yang teraniaya, al-mazlum. Namun keadaan akan berubah dengan mengalihkan dosa-dosa kaum yang teraniaya kepada para penganiaya bila mereka, az-zolim, tidak mempunyai amal soleh atau amal solehnya habis, tidak cukup untuk membayarkan zolimnya, maka dosa-dosa kaum teraniaya akan dialihkan kepada kaum yang menganiaya. Ibaratnya, kalau kezolimannya itu 10.000 dan si zolim hanya punya amal saleh 7.000, maka yang 7.000 itu akan dikasihkan kepada si mazlum, kepada yang teraniaya. Bagaimana kekurangannya yang 3.000? Hutang penganiayaan 10.000 bisa dibayar 7.000 dengan amal solehnya 3.000-nya minus. Dari mana akan terbayarkan? Maka amal keburukan orang yang dianiaya, al-mazlum, sejumlah 3.000 akan ditimpakan kepada orang yang menzolimi tadi. Jadi orang yang zolim hanya memiliki keburukan 3.000 yang diambil dari orang yang dianiaya, dan dia tidak mempunyai 0 saldo amal solehnya. Muflis. Pelajaran ketiga, amal soleh seseorang yang susah payah dikerjakan di dunia bisa jadi lenyap di akhirat. Pindah ke pundi-pundi amal orang-orang yang dia aniaya untuk membayar hutang kezaliman atas sesama atau saudaranya ini. Pelajaran keempat, inilah bentuk alat tukar yang akan dipakai di akhirat nanti saat emas, rupiah, dolar tidak berlaku lagi,
ia pun akan menjadi seorang muflis. Orang yang zolim akan menjadi seorang yang muflis, seorang yang bokeh, yaitu orang yang kehabisan amal kebaikan, tetapi dia malah ditambahi amal keburukannya. Orang yang melakukan kezaliman tanpa sempat meminta maaf, membayarnya di dunia, dia akan mengalami kebangkrutan, muflis, semuflis-muflisnya di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan cara untuk mengantisipasi dan menyelamatkan diri kita dari kejadian yang sangat muflis ini, yang sangat membangkrutkan ini, yang sangat merugikan ini, yaitu kita bertaubat, menyesali perbuatan itu, dan meminta kepada pihak yang teraniaya untuk menghalalkan, memaafkan. Kita bayar kalau itu bentuk uang, kita kembalikan kalau kita menyerobot tanah, kita sembuhkan luka hatinya kalau kita menyakitinya, kita tebus kesalahan-kesalahan kita agar kita di akhirat tidak merugi. Lebih baik kita bangkrut di dunia tetapi di akhirat kita bangkit, daripada kita sekarang kelihatannya gemerlapan dunia tapi ternyata nanti kita bangkrut di akhirat. Atau jika mungkin kita beri kesempatan kepada orang yang kita zolimi untuk membalas dengan perbuatan yang sepadan dan mengembalikan hak-hak kepada orang-orang yang kita zolimi. Itu lebih selamat daripada kita bangkrut di akhirat, muflis di akhirat, di dunia gemerlapan. Lebih baik kita bangkrut di dunia, kita muflis di dunia tetapi gemerlapan di akhirat, daripada gemerlapan di dunia tapi kita bangkrut di akhirat karena amal-amal kita hangus diambil oleh orang-orang yang kita aniaya, yang kita zolimi, yang kita sakiti, yang kita fitnah, yang kita hoaxkan di dunia ini. Ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan perbuatan zolim, misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ma lizolimina min hamim wala syafi' yuto. Orang-orang yang zolim tidak mempunyai teman setia, wala syafi', dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang akan diterima syafaatnya nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, qul hal nunabbiukum bi akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling bi akhsarina amala, yang paling merugi, bi akhsarina amala, yang paling rugi perbuatannya, alladzina dolla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang dolla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya, dolla sa'yuhum fil hayati dunya, di kehidupan dunia, dan mereka menyangka sudah berbuat sebaik-baiknya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka berbuat zalim, sehingga kebaikan-kebaikannya, sehingga amalan-amalannya termasuk kepada orang-orang yang paling merugi amalannya karena perbuatan zalimnya ini. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku, mari kita hindari sebisa mungkin tidak melakukan kezaliman, penganiayaan, menyakiti, menfitnah, mengambil hak sesama kita, walaupun sedikit, walaupun sejengkal kalau itu tanah, walaupun serupiah kalau itu uang, walaupun hanya satu kata kalaupun itu menyakiti, karena akan merugikan kita nanti sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan, di hari yaumul hisab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.